Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ulun Muhammad Fahmi Saya Raffi Musikasari dan Ulun Nadia Hasbi akan mengajak Buan Pian untuk berkeliling dan melihat koleksi yang ada di Museum Lambung Mangkurat. Di mana sih Museum Lambung Mangkurat ini, Fahmi? Jadi, Museum Lambung Mangkurat ini berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 36, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pemirsa, untuk berkunjung ke Museum Lambung Mangkurat ini, tiket masuknya terbagi menjadi perorangan dan rombongan. Untuk anak-anak, tiket masuk per orangnya adalah seharga Rp3.000, sedangkan untuk orang dewasa adalah Rp5.000. Jika pian ingin berkunjung ke Museum Lambung Mangkurat dalam bentuk rombongan, maka harga tiket masuk per orang untuk anak-anak adalah Rp2.000, sedangkan untuk orang dewasa adalah Rp3.000. Dan di dalam Museum Lambung Mangkurat ini terdapat beberapa ruangan, seperti ruang sejarah dan budaya, ruang lukisan, ruang keramik, dan ruang kayu. Nah pemirsa, kami sudah membeli tiket masuknya. Ayo kita masuk ke dalam Museum Lambung Mangkurat. Di sebelah sana ada 4 ruangan, ada ruang temporer, kain, keramik, dan lukisan. Pertama-tama pemirsa akan bersama Ulun untuk melihat koleksi yang ada di ruang budaya Museum Lambung Mangkurat. Yuk pemirsa itu. Jadi pemirsa, kita lagi berada di ruang budaya yang memiliki banyak koleksi di ruang ini. Contohnya seperti rumah Banjar Bubungan Tinggi. Rumah adat Banjar ini ditempati khusus oleh bangsawan. Rumah ini terbuat dari kayu ulin dengan ciri rumah di atas tiang dan atapnya menjulang tinggi. Jadi ini termasuk koleksi yang ada di ruang seni di ruang budaya. Jadi di sini ada koleksi seni tari dan teater. Di sini ada jenis alat musik tradisional, ya seperti terbang hadrah, payung ubur-ubur, kurindang, sarunai, dan lain-lain. Ini ada koleksi seni nganyam seperti topi burun, contohnya topi rotan, hiasan dinding, kipas,
Topi Nippon, topi jangkar pertanian tradisional, contohnya seperti kakait, tanjak karung, tajak bulan, parang parumputan. Ini adalah koleksi mini ramah kalang hadangan. Kalang hadangan adalah kalang berarti tempat dan hadangan adalah gerbang. Kalang hadangan biasanya ditemui di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Tengah. Di sini ada tempat teknologi tradisional. Koleksi yang ada di sini adalah lilin wangi, cetakan lilin pola, palu kayu, anak piriken, seret, katam, sasangan kecil, lasung kuningan, dan alu. Dan di sini adalah peralatan pandai emas. Contohnya ada cetakan, penumbuk, tuangan, mal acuan, dan landasan. Di sini terdapat ukiran kayu. Mengukir kayu memerlukan keahlian tukang dengan teknik gores, bentuk, dan pahat. Dan di sini ada tempat pedapuran. Pedapuran biasanya tempat memasak masyarakat Kalimantan Selatan. Dan seperti ini. Lalu, ada sistem kepercayaan tradisional masyarakat Kalimantan Selatan yang bernama Bayun Maulud. Upacara daur hidup di masa kanak-kanak bagi suku Banjar diantaranya dengan cara Bayun Maulud. Upacara ini dilaksanakan bersamaan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini terdapat berbagai jenis macam senjata yang digunakan pada saat zaman perang Banjar. Di sini terdapat sebuah keris besi hitam. Dan di sini ada sungga yang merupakan senjata digunakan pada perang Banjar di daerah Benteng Gunung, Madang, Kandangan, Hulu Sungai. Di sini ada tempat koleksi mata uang untuk alat tukar dan pembayaran.
Di sini ada kain kulit kayu. Selanjutnya ada kain bugis pagatan. Ada kain tenun Sungai Tabukan. Ada kain tenun Mandar Tanjung Pelayan. Dan yang sering kita dengar adalah kain sasirangan. Selanjutnya adalah pakaian keseharian. Pakaian pengantin Baba Jukur. Dan ini adalah contoh pakaian keseharian bagi perempuan. Pakaian kerja. Pakaian ritual. Pakaian kesenian. Dan yang terakhir, pakaian kekinian. Halo pemirsa, bertemu lagi dengan Ulun Nadia Azmi. Setelah kita melihat koleksi di ruang kain bersama Ratri, sekarang Ulun akan mengajak Tian untuk melihat koleksi yang ada di ruang temporer Museum Lambung Mangkurat. Ayo kita bersama. Pemirsa, di sebelah sini adalah salah satu koleksi di ruang temporer, yaitu kumpulan syair. Salah satu syair yang ada di sini ialah naskah syair Ratu Kuripan yang menceritakan tentang raja bertiga bersaudara. Yang ketiganya merupakan raja. Yang tua adalah Ratu Kuripan, yang tengah menjadi Raja Dahar, dan yang bungsu menjadi Raja Baru. Naskah syair ini termasuk salah satu contoh kebudayaan non-material dan estetik. Nah, pemirsa, tahukah kalian ada mata pelajaran yang mempelajari tentang potensi dan keunikan dari budaya lokal, yaitu adalah pelajaran muatan lokal. Nah, di Museum Lambung Mangkurat ini, koleksi-koleksi yang ada di sini dapat menjadi salah satu media pembelajaran bagi kita untuk mengenal budaya lokal yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, ayo kita bersama-sama melihat contoh koleksi yang ada di sini. Nah, di sini adalah contoh permainan tradisional yang ada di Kalimantan Selatan. Ada lugu atau balugu. Nah, lalu juga ada bola sepak raga. Ya, seperti saya di sebelah sini juga ada contoh lainnya. Nah, pemirsa, di sebelah sini adalah contoh koleksi alat-alat tradisional pertanian masyarakat Kalimantan Selatan. Contohnya adalah niru. Nah, alat ini digunakan untuk membersihkan padi dari hampa yang dilakukan secara manual atau tradisional. Kemudian di sebelahnya adalah lasung. Lasung ini digunakan sebagai alat penyembuh dari baras yang sudah dipisahkan dari hampanya tadi, digunakan untuk membuat tepung. Nah, di sebelah sini ada juga giru jarang. Lihat anyamannya yang jarang-jarang. Di sini digunakan untuk memisahkan baras dari antahnya. Di sebelah sini ada gintingan purun, tas yang digunakan untuk membawa barang hasil belanjaan dari pasar, terbuat dari tumbuhan liar yang ada di air atau daerah rawa gambut.
kita lanjut ke sebelah sini. Ada lampu khas terbuat dari bata khas atau sejenisnya. Kemudian alat yang besar ini adalah bungan atau kumpas. Alat yang digunakan untuk membersihkan batas yang bersih dengan yang tampak. Dan di sini sudah dilakukan dengan menggunakan alat pemisahan sekam yang bersih dengan yang tampak. Setelah dari alat tradisional pertanian, maka di belakang saya ini adalah alat tradisional perikanan yang digunakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan untuk menangkap ikan. Contohnya adalah tambu, jambi atau sarap, kemudian ada luka, dan yang terakhir adalah bungkam. Nah, pemirsa, di dalam ruangan ini ada contoh kosakata dalam bahasa Banjar. Bahasa Banjar ini adalah salah satu bahasa yang digunakan di Kalimantan Selatan. Saya ambilkan salah satu contoh yang ada di sini, yaitu bungas. Dalam bahasa Indonesia, bungas artinya cantik. Nah, kemudian di sebelah sini ada penyebutan angka dalam bahasa Banjar. Dan di sebelahnya adalah kumpulan bahasa Banjar untuk menyebutkan kata jatuh. Ternyata nih, pemirsa, kalau jatuhnya dengan cara yang berbeda, maka dalam bahasa Banjar cara penyebutannya juga berbeda. Contohnya, misal jatuh terguling, maka dalam bahasa Banjar disebutnya tagulindi. Kita lanjut ke sebelah sini. Nah, di sebelah sini ada kumpulan alat-alat koleksi kesenian, runai, dan alat musik panting. Kita lanjut ke sebelah sini. Nah, ini adalah kalayangan dandang, salah satu permainan tradisional masyarakat Kalimantan Selatan. Kita lanjut, pemirsa, di sebelah sini ada koleksi terbang dan juga properti kuda kepang. Properti kuda kepang ini digunakan dalam tari tradisional Kalimantan Selatan. Tari kuda kepang. Ya, kemudian sedangkan terbang ini contohnya adalah salah satunya terbang Madihir yang digunakan dalam kesenian Madihir Kalimantan Selatan. Dimainkannya dengan cara ini. Nah, kita lanjut lagi. Di sebelah sini ada contoh alat tradisional dari Kalimantan Selatan. Contohnya kisaran yang juga digunakan dalam proses penggilingan padi. Lalu ini ada tikar, alas, bisa menjadi alas untuk duduk. Dan di sini ada lasung baju datar. Kemudian di sini adalah contoh kerajinan-kerajinan tradisional yang terbuat dari anyaman. Cantik bukan? Kita lanjut ke sebelah sini. Ada kumpulan parang bungkul, parang parincahan. Nah, selain itu juga ada tajak surung, dan tajak parung putar. Pemirsa, kemudian di sebelah sini ada contoh alat-alat untuk memasak kue-kue tradisional yang ada di Kalimantan Selatan. Contohnya adalah tuangan wadai bingka, tuangan wadai kuracit, tuangan wadai semprong, dan ukuran, yaitu alat untuk menghaluskan isi kelapa untuk diambil santan. Dan koleksi yang ada di ruang temporer Museum Lambung Mangkurat. Pemirsa, saat ini kita sedang bersama salah seorang pemandu dari Museum Lambung Mangkurat. Jadi, kita bersama Ibu Zainah. Dan di sini kita akan tanya seputar informasi mengenai Museum Lambung Mangkurat. Pertanyaan pertama, kapan museum ini berdiri? Museum Lambung Mangkurat berdiri intinya diresmikan pada tanggal 10 Januari tahun 1979 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Dr.
Kalau boleh tahu asal museum ini dinamai Museum Lampung Mangkurat? Sebenarnya nama Museum Lampung Mangkurat itu kemunculan namanya itu lah idenya dari mana. Cuma kan awal mula berdirinya itu dia dari kan museum Borneo. Museum Borneo, kemudian ada museum Kalimantan. Terus kan itu yang koleksinya tersebar di Jadi sudah berdiri sangat lama ya Bu? sangat lama sebelum di sini. Kemudian karena yang tersisa itu tidak ada, kemudian museum kita akhirnya kan di sejarah itu akhirnya kan di sini didirikan museum dan koleksinya memang koleksi yang tersisa itu tidak ada. Oh, bertanya Pak Ibu, kira-kira untuk kedepannya apakah ini ada koleksi-koleksi buatnya? Kita biasanya museum ini ada pengadaan koleksi untuk setiap 45 untuk 2 tahun terakhir ini kita tidak ada kegiatan itu karena memang tidak ada di sebenarnya koleksi kita sih sudah berjumlah banyak sekali. Sudah melihat tadi sangat banyak. Ya itu yang di ruang pameran saja. Nah, terus di ruang pameran itu kan koleksi pilihan. Tinggi. Jadi kita sebenarnya bisa untuk penataan ulang untuk koleksi-koleksi yang ada, misalnya diganti dalam koleksi museum. Cuma waktunya harus 10 tahun paling tidak, baru kita bisa memakai. Jadi berjangka juga buat rekomendasinya. Terus untuk koleksi kita yang yang ada di gudang sebenarnya itu sudah berjumlah 12.000 sekian. Wow, banyak banget ya pemirsa. Terdiri dari 10 jenis koleksi. Biasanya kan kita diklasifikasikan untuk 10 jenis koleksi dari koleksi 01 sampai biologika, yang 02-nya ada 03 etnografi, 04-nya arkeologi, 05 sejarah, 06 wisata dan keramik, 07-nya filologi atau naskah, terus yang 8-nya itu keramik, yang 9 seni rupa dan yang 10 Terima kasih banyak Ibu. Nah pemirsa, itulah dia wawancara kita bersama Ibu Jainah, pemandu dari Museum Lampung. Kunjungan kita di Museum Lampung Mangkurat ini Ada begitu banyak koleksi kebudayaan Kalimantan Selatan yang sudah kita lihat. Bagus benar kalau kebudayaan kita nih. Nah, oleh karena itu, agar kebudayaan kita yang indah ini tetap terjaga, maka kita sebagai generasi muda harus melestarikannya. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Kami mohon izin unjuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.